Seumpama biji. Selamat pagi, saudara guys. Tuhan kembali kita pagi hari dan renungan pagi. Dan kita sedang bahas tema yaitu menjamah kuasa Tuhan. Saudaraku, orang yang mampu menjamah kuasa Tuhan dalam hidupnya akan diubahkan, akan mengalami kehidupan yang baru. Itu yang akan terjadi. Dan itu yang sudah terjadi pada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca ayatnya di dalam Markus 5 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalimat ini sederhana, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang besar yang terdapat di dalam hati dia yang disebut dengan iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika dia berkata asal ku jamah jubahnya, kondisi pada waktu itu bukan Yesus sedang duduk santai di sebuah kursi atau batu. Tetapi pada kondisi itu adalah ketika Yesus sedang berjalan dengan orang-orang yang berdesak-desaan. Dan untuk menjamah jubah Yesus, itu sesuatu hal yang betul-betul membutuhkan iman. Saudara yang Tuhan dikatakan di dalam Markus 5 ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Artinya bahwa wanita ini sanggup menerobos orang yang berdesak-desaan sampai tangannya bisa menyentuh akan jubah daripada Yesus. Dan saudara kasih Tuhan, itu bukan berarti seperti yang saudara bayangkan di mana orang perempuan itu merangkak. Kalau orang perempuan yang sakit pendarahan ini merangkak, pasti orang akan minggir dengan mudah, saudara kasih Tuhan. Perempuan itu menjamah. Saya percaya wanita itu tidak merangkak. Wanita itu berdiri tegak untuk dia bisa datang kepada Yesus tanpa belas kasihan dari orang lain. Dia tidak menghiraukan situasi yang ada. Dia hanya yakin bahwa aku akan sampai dan menjamah jubah Yesus. Dia berdiri, dia menerobos, dan tidak ada orang yang tahu. Kalau mungkin dia itu merangkak, orang akan tahu bahwa dia yang menjamah. Tetapi dia berdiri sama dengan orang-orang yang berdesak-desaan. Tetapi dia sedang berdesak-desaan dengan iman di dalam hidupnya. Artinya bahwa iman itu sebuah benih yang mampu menerobos, menyingkirkan kesulitan-kesulitan di sekitarnya. Kalau saudara punya iman di dalam hidup saudara, iman yang saudara miliki bukan iman yang rapuh, yang mudah dihalangi oleh orang lain dan lalu saudara pulang. Tapi iman itu memampukan saudara untuk tidak menghiraukan situasi, tapi fokus dengan keyakinan bahwa asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bagaimana dengan iman saudara? Apa iman yang saudara miliki hari ini? Iman yang rapuh? Kalau iman yang rapuh itu bukan benih. Benih itu walaupun kecil, Tuhan berkatakan, kalau saudara punya iman sebesar biji sawi, berkata kepada gunung untuk beranjak, dia akan beranjak. Artinya, iman itu sesuatu yang kecil, tapi berdaya besar. Mampu menerobos sampai pada tujuan. Biarlah iman kita inilah iman yang akan membawa kita untuk meraih kuasa Tuhan. Dan kita akan melihat perubahan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, biarlah hidup kami memiliki iman yang mampu menerobos, tidak memusingkan sekitar kami, tapi meyakini akan iman yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Amin.